warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman GTK 2025. Perkenalkan, saya Eriska Sela. Saya merupakan tenaga perpustakaan di Sekolah SMP Negeri 19 Ogan Pamengperak, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya bikin perpustakaan sekolah yang seru, hidup, penuh kreativitas, tapi tanpa menggunakan teknologi canggih. Yes, semuanya bisa dilakukan secara manual, tapi tetap inovatif. Nggak semua sekolah punya perpustakaan digital, tapi bukan berarti kita nggak bisa bikin layanan perpustakaan yang keren dan menarik. Kita bahas bareng-bareng inovasi perpustakaan berbasis manual di sekolah untuk membangun literasi di sekolah. Perpustakaan merupakan sumber belajar untuk siswa dalam mengembangkan minat baca dan juga menumbuhkan budaya literasi. Meskipun di era digital menawarkan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi, namun tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk memadai teknologi, seperti di sekolah-sekolah daerah atau sekolah-sekolah terpencil lainnya. Namun, perpustakaan manual bukan berarti ketinggalan zaman. Dengan menggunakan pendekatan yang kreatif dan inovatif, maka akan membuat perpustakaan menjadi lebih hidup, seru, dan menyenangkan. Banyak perpustakaan sekolah yang masih menghadapi berbagai kendala seperti koleksi buku yang terbatas dan kurang menarik bagi siswa, ruangan perpustakaan yang sempit, tidak nyaman, atau kurang tertata, kurangnya tenaga perpustakawan yang terlatih, layanan yang monoton dan tidak interaktif, serta rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan literasi. Di sisi lain, kegiatan literasi sering dianggap hanya sebatas membaca buku. Padahal, literasi mencakup kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk. Maka dari itu, inovasi layanan perpustakaan harus mampu mengembangkan seluruh aspek literasi tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Berikut adalah beberapa bentuk layanan inovatif berbasis manual yang dapat diterapkan. Yang pertama, program buku keliling kelas. Oke, jadi anak-anak, ini ada beberapa buku sebagai bentuk program perpustakaan keliling kelas. Jadi bagi siapapun di antara kalian yang ingin meminjam atau membaca buku, dipersilahkan ya. Dalam program buku keliling kelas ini, koleksi perpustakaan dibuat dalam bentuk buku keliling yang dirotasikan ke setiap kelas setiap minggunya. Pustakawan menyiapkan satu kotak atau kardus berisi 20-30 buku pilihan sesuai tingkat kelas. Kotak tersebut kemudian diletakkan di atas meja dan memberikan himbauan kepada siswa apabila ada yang ingin meminjam ataupun membaca buku tersebut. Tujuannya membawa perpustakaan lebih dekat ke siswa, meningkatkan akses dan waktu membaca tanpa harus ke ruang perpustakaan. Salah satu ide simpel tapi berdampak banget adalah buku keliling kelas. Jadi, kamu nggak perlu datang langsung ke perpustakaan, bukunya yang datang ke kamu. Yang kedua, pojok baca tematik. Nah, ini favorit aku, pojok baca tematik. Setiap bulan, pojok baca dihias sesuai dengan tema. Misalnya, bulan ini tentang cerita rakyat, bulan depan sains. Jadi bacanya nggak monoton. Yang ketiga, program resensi buku manual. Kalau kamu suka nulis, kamu bisa ikutan resensi buku manual. Tulis tangan resensinya, tempel di mading, siapa tahu kamu bakal jadi pemenang mingguan. Yang keempat, papan rekomendasi buku. Menyediakan papan khusus di perpustakaan untuk menampilkan daftar rekomendasi buku dari siswa, dari guru, dan pustakawan. Yang kelima, kelas menulis di perpustakaan. Perpustakaan dijadikan tempat pelatihan menulis kreatif, puisi, cerpen, atau artikel yang dilaksanakan secara rutin, misalnya seminggu sekali dengan fasilitator, guru bahasa Indonesia, atau pustakawan. Tujuannya untuk membina kemampuan literasi produktif siswa dan menjadikan perpustakaan sebagai ruang ekspresi. Buat kamu yang suka tampil, bisa gabung di tim duta literasi atau jadi pembawa acara di kelas menulis mingguan yang diadain di perpustakaan. Seru kan?
Yang keenam, mading literasi, yang dikelola oleh siswa untuk membuat karya-karya tulis, gambar, atau ulasan buku. Yang ketujuh, layanan buku pilihan minggu ini. Setiap minggu, perpustakaan menampilkan satu buku unggulan atau feature book yang direkomendasikan. Tujuannya untuk mendorong siswa membaca buku yang mungkin belum pernah mereka lirik sebelumnya. Yang pertama, Ibu rekomen ada Mengenal Pahlawan Nasional 1, bab 1, terus ada Tali Temali, sama yang terakhir ini ada Rahasia Sains. Jadi kamu bisa pilih antara 1, 2, 3 atau enggak ketiga semua boleh. Bu, saya mau minjem buku ini, Bu. Boleh, silahkan cari di sana ya nak. Ini untuk rekomendasi. Silahkan. Yang kedelapan, program 1 hari 1 halaman. Mendorong siswa membaca minimal 1 halaman buku setiap hari. Tujuannya menumbuhkan kebiasaan membaca secara konsisten meski sedikit demi sedikit. Yang kesembilan, peminjaman buku dengan sistem manual yang ramah. Peminjaman dan pengembalian buku tetap dilakukan dengan buku catatan atau kartu anggota, namun dengan layanan yang ramah dan cepat. Pustakawan yang bertugas mencatat transaksi dengan sistem kartu atau log buku sederhana. Tujuannya untuk mempermudah akses buku meskipun tanpa sistem digital. Yang ke-10, pelibatan komunitas sekolah, melibatkan guru, orang tua, dan siswa dalam pengembangan koleksi atau kegiatan literasi. Mengadakan program donasi buku dan lomba antar kelas. Tujuannya untuk membangun kepedulian dan rasa memiliki terhadap perpustakaan. Itulah beberapa contoh layanan perpustakaan yang dapat diterapkan di sekolah. Semua kegiatan ini nggak butuh listrik, nggak butuh wifi, tapi hasilnya luar biasa, terutama untuk peserta didik. Budaya membaca tumbuh, siswa jadi aktif, dan yang paling penting, perpustakaan nggak bakal sepi lagi. Gimana ya cara mengimplementasikannya? Yuk ikutin terus! Yang pertama, identifikasi potensi dan kebutuhan sekolah. Yang kedua, pembentukan tim literasi sekolah. Yang ketiga, sosialisasi program. Yang keempat, pelaksanaan bertahap. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Dengan terrealisasinya kegiatan tersebut, maka akan menimbulkan manfaat dan dampak bagi semua yang terlibat di lingkungan sekolah. Teman-teman, perpustakaan berbasis manual merupakan solusi nyata bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses fasilitas digital. Dengan pendekatan sederhana, perpustakaan tetap menjadi pusat literasi yang hidup, kreatif, dan juga menyenangkan bagi warga sekolah. So, teman-teman, gak selalu harus pakai teknologi tinggi. Ide kreatif, kolaborasi, dan semangat literasi perpustakaan sekolah bisa menjadi tempat yang asik banget buat belajar dan berkarya. Kalau sekolah kamu belum punya perpustakaan digital, maka kamu jangan sedih. Kamu tetap bisa bikin perpustakaan manual yang seru kayak yang aku bahas tadi. Semuanya dimulai dari langkah kecil. Jangan lupa share video ini ke guru atau perpustakawan di sekolahmu. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk perpustakaan di sekolahmu. Dan komen di bawah ini ide mana yang paling kamu suka. Ayo kita rajin membaca ke perpustakaan agar wawasan kita semakin luas. Yuk bareng-bareng kita hidupkan perpustakaan di sekolah. Sampai jumpa di video literasi selanjutnya.